Ada saat di mana seluruh market keuangan dunia berhenti bergerak karena berita. Dan mulai bergerak karena satu angka, bukan karena perang, pidato presiden, atau rumor di media sosial. Tetapi karena inflasi. Satu angka sederhana yang mampu menggerakkan triliunan dolar hanya dalam hitungan detik. Investor Wall Street, bank-bank terbesar dunia, hedge fund, hingga trader retail, semuanya sedang menunggu minggu ini. Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini. Dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Dunia sedang memasuki babak baru. Selama hampir 2 tahun terakhir, kata yang paling sering kita dengar adalah inflasi. Semua bank sentral berbicara mengenai inflasi, investor mengejar inflasi. Trader memperdagangkan inflasi, dan seluruh dunia hidup dalam bayang-bayang kenaikan suku bunga. Namun, sejarah selalu berubah, dan minggu ini kita mulai melihat perubahan arah. Bukan lagi berapa tinggi inflasi akan naik, melainkan seberapa cepat ekonomi mulai kehilangan kecepatannya. Analisa fundamental. Di hari Senin, perhatian langsung tertuju ke Kanada. Negara yang ekonominya sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas ini akan merilis data CPI. Jika inflasi kembali turun, market akan semakin percaya bahwa Bank of Canada memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneternya. Namun jika inflasi justru meningkat, ekspektasi tersebut akan tertunda. Akibatnya, market bisa mengalami pergerakan yang sangat tajam. Di hari Selasa, giliran Selandia Baru. Negeri kecil dengan ekonomi berbasis ekspor ini akan merilis CPI kuartalan. Bagi Reserve Bank of New Zealand, angka ini sangat menentukan arah kebijakan berikutnya. Di hari yang sama, Inggris juga akan memberikan data pasar tenaga kerja. Claimant count dan average earnings akan memperlihatkan apakah tekanan upah masih cukup kuat untuk mempertahankan inflasi tinggi. Jika pertumbuhan upah masih tinggi, Bank of England kemungkinan tetap berhati-hati. Namun jika mulai melemah, peluang pelonggaran kebijakan akan semakin terbuka. Di hari Rabu, fokus berpindah ke Inggris. Data CPI Inggris menjadi ujian besar berikutnya. Inflasi yang tetap tinggi akan memperkuat pound. Sebaliknya, perlambatan inflasi akan meningkatkan peluang pelemahan mata uang tersebut. Hari Kamis adalah data klimaks minggu ini. Australia membuka hari dengan data ketenagakerjaan. Kemudian seluruh perhatian dunia berpindah ke Frankfurt. European Central Bank akan mengumumkan keputusan suku bunganya. Namun seperti biasa, market tidak hanya memperhatikan angka suku bunga. Mereka menunggu satu hal, nada bicara Christine Lagarde. Karena seringkali beberapa kalimat dalam konferensi pers lebih kuat dampaknya daripada keputusan suku bunga itu sendiri. Di akhir pekan, market akan mendapatkan gambaran kesehatan ekonomi Eropa melalui data PMI. Inilah laporan yang sering menjadi petunjuk awal apakah ekonomi sedang berkembang atau mulai kehilangan tenaga. Seluruh agenda minggu ini sebenarnya memiliki satu benang merah. Market sedang mencari jawaban apakah dunia berhasil mengalahkan inflasi tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Top 5 pair minggu ini. Pertama, pair Euro USD pada time frame H4. Market masih berada di dalam struktur downtrend jangka menengah. Seller berhasil menguasai market dengan membentuk rangkaian lower high dan lower low. Namun setelah menyentuh area support, cerita mulai berubah. Perhatikan EMA pada grafik. EMA cepat mulai bergerak mendatar dan beberapa kali memotong EMA yang lebih lambat. Fenomena ini biasanya menunjukkan fase transisi. Market sedang mencari arah baru. Trendline turun yang telah mengendalikan harga selama beberapa minggu kini mulai diuji. Di sisi lain, trendline naik jangka pendek mulai menopang pergerakan harga. Area pertama yang harus diperhatikan adalah resistance di 1,1480 hingga 1,1530. Area ini beberapa kali menjadi tempat seller kembali masuk ke market. Di atasnya terdapat zona supply 1,1560 hingga 1,1640. Ini merupakan benteng utama seller. Apabila buyer mampu menembus area tersebut dengan volume yang kuat, struktur market berpotensi berubah menjadi bullish.
Di bawah harga, terdapat area support di 1,1370 hingga 1,1320. Inilah wilayah yang sebelumnya berhasil menghentikan tekanan jual. Apabila support ini kembali diuji dan tetap bertahan, buyer masih memiliki peluang membangun tren naik baru. Namun jika support ditembus, target berikutnya berada di zona demand 1,1280 hingga 1,1200. Area ini merupakan zona akumulasi besar yang kemungkinan kembali menarik minat buyer institusi. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga breakout di atas area resistance 1,1480 hingga 1,1530 akan menjadi konfirmasi bahwa tekanan jual mulai berakhir. Maka target selanjutnya berada di zona supply 1,1560 hingga 1,1640. Jika supply berhasil ditembus, berpeluang memasuki fase bullish yang lebih kuat. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance, lalu kembali bergerak turun, menembus area support 1,1370 hingga 1,1320. Jika area tersebut ditembus, tekanan jual berpotensi berlanjut menuju zona demand 1,1280 hingga 1,1200. Skenario bearish tetap menjadi bagian dari rencana trading. Market tidak pernah memberikan kepastian, tetapi selalu memberikan peluang kepada mereka yang mampu membaca cerita di balik setiap pergerakan harga. Di balik setiap candlestick ada keputusan bank sentral, data ekonomi, psikologi investor, dan ada arus modal global yang terus bergerak tanpa henti. Kedua, pair GBP USD pada time frame H4. Market memperlihatkan perubahan struktur yang cukup menarik. Setelah membentuk dasar kuat di zona demand, buyer berhasil mengambil alih kendali dan mendorong harga membentuk rangkaian higher high serta higher low. Ini menunjukkan bahwa tren jangka pendek telah berubah menjadi bullish. Mari kita lihat indikator EMA. EMA cepat masih berada di atas EMA yang lebih lambat. Walaupun harga sedang terkoreksi, kedua EMA masih mempertahankan kemiringan positif. Ini menunjukkan bahwa momentum bullish belum benar-benar hilang. Jika kita tarik tren line dari dasar kenaikan sejak akhir Juni, terlihat jelas bahwa harga masih bergerak di atas garis tren naik tersebut. Tren line ini menjadi representasi kepercayaan buyer. Area resistance terdekat berada di 1,3560 hingga 1,3640. Area ini menjadi pintu pertama yang harus dilewati buyer. Di atasnya terdapat zona supply 1,3670 hingga 1,3760. Zona ini merupakan benteng terakhir seller pada struktur. Breakout yang kuat di atas supply akan mengubah struktur market menjadi bullish yang lebih agresif. Sementara itu, di bawah harga terdapat area support 1,3420 hingga 1,3340. Area ini menjadi area pertahanan pertama buyer. Jika support ini berhasil dipertahankan, peluang melanjutkan kenaikan masih tetap terbuka. Namun jika tekanan jual semakin besar dan support ditembus, harga berpotensi kembali menuju zona demand 1,3300 hingga 1,3210. Zona tersebut sebelumnya menjadi titik awal rally yang sangat kuat. Sehingga kemungkinan besar buyer institusional akan kembali memperhatikan area tersebut. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Pantulan dari area support dapat menjadi awal kenaikan baru, kemudian berhasil menembus area resistance 1,3560 hingga 1,3640. Maka jalan menuju zona supply 1,3670 hingga 1,3760 akan terbuka. Breakout di atas supply akan menjadi konfirmasi bahwa tren bullish berlanjut ke fase berikutnya. Skenario kedua, bearish. Kegagalan bertahan di atas area support 1,3420 hingga 1,3340 akan menjadi sinyal awal bahwa buyer kehilangan kendali. Jika support ditembus, harga berpotensi turun menuju zona demand 1,3300 hingga 1,3210. Struktur bullish jangka pendek dapat berubah menjadi netral, bahkan bearish. Market selalu mengajarkan satu hal, tidak ada tren yang berlangsung selamanya. Yang berubah bukan hanya harga,
tetapi juga keyakinan manusia yang berada di baliknya. Hari ini, pound sterling sedang membangun harapan. Dolar masih mempertahankan kekuatan, dan chart menjadi panggung kedua kekuatan bertemu. Ketiga, pair USD CAD pada time frame H4. Sekarang mari kita lihat bagaimana cerita tersebut tercermin pada grafik. Setelah membentuk puncak di zona supply, seller mulai mengambil alih kendali. Harga membentuk rangkaian lower high dan lower low, menandakan bahwa momentum bullish yang sebelumnya mendominasi kini mulai memudar. Penurunan tersebut tidak terjadi secara acak. Setiap kali harga mencoba melakukan pullback, seller kembali muncul dan mempertahankan tekanan. Ini menunjukkan distribusi masih berlangsung. Perhatikan indikator EMA. AEMA cepat telah memotong ke bawah EMA yang lebih lambat. Keduanya kini mengarah turun dengan kemiringan yang cukup jelas. Jika kita tarik trendline dari puncak terakhir, terlihat garis tren turun yang masih menjaga struktur bearish. Harga beberapa kali mencoba mendekati garis ini, tetapi selalu gagal menembusnya. Artinya, seller masih mempertahankan kontrol atas arah pergerakan. Area resistance terdekat berada di 1,4080 hingga 1,4130. Area ini sebelumnya menjadi support sebelum akhirnya ditembus dan kini berubah fungsi menjadi resistance. Selama harga masih berada di bawah resistance tersebut, tekanan bearish tetap lebih dominan. Di atasnya terdapat zona supply 1,4160 hingga 1,4240. Zona ini adalah benteng utama seller. Saat ini harga sedang mendekati area support 1,4000 hingga 1,3950. Ini merupakan area yang berpotensi memicu reaksi buyer jangka pendek. Namun apabila tekanan jual terus berlanjut dan support tersebut gagal dipertahankan, maka target berikutnya berada pada zona demand 1,3920 hingga 1,3860. Zona demand ini sebelumnya menjadi titik awal rally besar, sehingga kemungkinan akan kembali diperhatikan oleh pelaku market institusional. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika buyer mampu mendorong harga menembus area resistance 1,4080 hingga 1,4130, maka peluang kenaikan menuju zona supply 1,4160 hingga 1,4240 akan kembali terbuka. Namun selama breakout belum terjadi, skenario ini masih memerlukan konfirmasi. Skenario kedua, bearish. Apabila area support 1,4000 hingga 1,3950 ditembus dengan penutupan candle yang kuat, seller berpotensi membawa harga turun menuju demand 1,3920 hingga 1,3860. Bias jangka pendek masih lebih condong ke arah bearish. Market keuangan selalu berubah karena ekonomi selalu berubah. Hari ini dolar Amerika sedang diuji oleh ekspektasi penurunan suku bunga. Dolar Kanada diuji oleh arah harga minyak dan kekuatan ekonominya sendiri. Dan di antara dua kekuatan itu, grafik menjadi tempat semua informasi bertemu. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Saat ini market masih berada dalam tren turun yang cukup jelas. Harga membentuk pola lower high dan lower low secara konsisten. Ini merupakan karakter klasik dari struktur bearish. Buyer memang beberapa kali mencoba melakukan pantulan. Namun setiap kenaikan hanya bertahan sementara sebelum kembali ditekan oleh seller. EMA cepat berada di bawah EMA lambat. Kedua garis bergerak menurun dengan sudut yang cukup tajam. Ini menunjukkan bahwa momentum penurunan masih sangat dominan. Trendline turun yang terbentuk sejak pertengahan Juni masih berfungsi sebagai resistance dinamis. Harga beberapa kali mencoba mendekati garis tersebut, namun selalu gagal menembusnya. Selama trendline ini bertahan, seller masih menjadi pihak yang mengendalikan arah pasar. Area resistance pertama berada pada area 59 hingga 62. Area ini sebelumnya menjadi area distribusi setelah pantulan kecil terjadi. Di atasnya terdapat zona supply 64 hingga 68. Zona supply ini menjadi benteng utama seller. Breakout di atas supply akan menjadi konfirmasi bahwa struktur bearish mulai berakhir. Saat ini harga sudah berada sangat dekat dengan area support 54 hingga 51. Area ini merupakan area psikologis yang sangat penting.
Jika buyer berhasil mempertahankan area tersebut, maka peluang rebound jangka pendek masih terbuka. Namun jika support ditembus dengan candle yang kuat, harga berpotensi melanjutkan penurunan menuju zona demand 50 hingga 46. Zona ini merupakan area akumulasi historis yang kemungkinan akan menjadi perhatian investor institusional. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus area resistance 59 hingga 62 dengan volume yang kuat, maka peluang menuju zona supply 64 hingga 68 akan semakin terbuka. Skenario ini akan valid jika permintaan industri terhadap silver meningkat. Skenario kedua, bearish. Jika terjadi breakout di bawah area support 54 hingga 51, maka dapat membuka ruang penurunan menuju zona demand 50 hingga 46. Bias utama masih berada di sisi bearish. Market selalu bergerak bukan karena harapan, tetapi karena perubahan ekspektasi. Hari ini mungkin silver sedang kehilangan kilaunya, tetapi sejarah menunjukkan setiap tren memiliki akhirnya. Dan setiap koreksi selalu menyimpan peluang bagi yang cukup sabar menunggu konfirmasi. Terakhir, gold pada time frame H4. Sekarang mari kita lihat bagaimana seluruh cerita tersebut diterjemahkan oleh grafik. Harga terus membentuk pola lower high dan lower low, menandakan seller masih menjadi pengendali utama. Setiap kali buyer mencoba mengangkat harga, seller kembali muncul di area distribusi. Struktur market masih menunjukkan tren turun. Belum ada higher high ataupun higher low yang mampu mengubah arah dominasi. Artinya bias utama masih bearish. Namun, harga mulai mendekati area support penting yang berpotensi memicu reaksi buyer. EMA cepat berada di bawah EMA lambat, kedua garis bergerak turun dengan kemiringan yang konsisten. Harga juga masih diperdagangkan di bawah kedua EMA tersebut. Ini mengindikasikan momentum bearish masih dominan. Selama harga belum mampu kembali bertahan di atas EMA, peluang kenaikan masih terbatas. Trendline turun sejak awal Juni masih menjadi resistance dinamis. Setiap kali harga mendekati garis tersebut, seller kembali mengambil alih kendali. Belum ada breakout valid yang mengubah struktur penurunan. Dengan kata lain, trendline masih menjadi pagar utama bagi setiap upaya bullish. Area resistance terdekat berada di 4100 hingga 4200. Area ini sebelumnya menjadi area distribusi institusi. Jika buyer mampu menembus resistance tersebut dengan candle yang kuat dan volume tinggi, peluang menuju zona supply 4280 hingga 4380 akan terbuka. Zona supply ini merupakan benteng utama seller. Breakout di atas zona ini akan menjadi sinyal awal perubahan tren menjadi bullish. Saat ini harga bergerak sangat dekat dengan area support 3940 hingga 3840. Area ini menjadi pertahanan terakhir buyer dalam struktur jangka menengah. Jika support mampu bertahan, peluang technical rebound masih cukup besar. Namun apabila support ditembus secara meyakinkan, harga berpotensi melanjutkan penurunan menuju zona demand 3800 hingga 3700. Zona demand tersebut merupakan area akumulasi historis yang berpotensi menarik kembali minat investor institusi. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Pantulan dari area support dapat membawa harga kembali menguji area resistance 4100 hingga 4200. Jika berhasil ditembus dengan volume besar, maka peluang menuju zona supply 4280 hingga 4380 akan terbuka. Breakout di atas supply akan menjadi konfirmasi bahwa buyer mulai mengambil alih kendali. Skenario kedua, bearish. Sebaliknya, jika area support 3940 hingga 3840 berhasil ditembus, jika dolar Amerika kembali menguat, maka target penurunan berpotensi menuju zona demand 3800 hingga 3700. Seller masih memiliki probabilitas lebih besar untuk mempertahankan dominasi. Gold telah bertahan melewati ribuan tahun dari sejarah manusia, bukan karena harganya selalu naik, tetapi karena kepercayaan manusia tidak pernah benar-benar hilang darinya.
Sebagai trader, kita tidak dituntut untuk menebak masa depan. Kita hanya diminta membaca apa yang diceritakan market hari ini. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.